Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah putra manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan aku berikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitakan kepada siapapun bahwa Dialah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, ada peribahasa, tidak kenal maka tidak sayang. Peribahasa ini masih berlaku atau sudah tidak berlaku ini? Berlaku para saudara atau bagaimana ini? Peribahasa atau apa ini? Tidak kenal maka tidak sayang. Tidak kenal, tidak sayang berarti rasa kasih, kepedulian, pemahaman terhadap seseorang hanya akan timbul jika kita sudah saling mengenal dan memahami satu sama lain. Ini yang terjadi dengan peribahasa itu. Kalau tidak mengenal ya tidak ada rasa sayang, rasa cinta dan sebagainya. Namun dengan ada proses saling mengenal satu sama lain, maka akan timbul rasa kasih, kepedulian atau pemahaman terhadap orang lain, atau pemahaman satu terhadap yang lain. Saudara-saudara yang kasih, bacaan Injil hari ini berbicara tentang pengenalan. Kalau kita perhatikan, peristiwa ini terjadi di daerah Kaisaria Filipi. Ini di Tanah Suci. Kaisaria Filipi ini wilayah paling utara
dulu kota Dan yang terletak perbatasan dengan Syria, dan oleh Raja Filipus kota Dan ini dibangun kembali dan dipersembahkan kepada Kaisar Romawi Augustus. Maka yang dulu kota Dan ini akhirnya diberi nama Kaisaria Filipi. Di tempat jauh dari Yerusalem. Yerusalem kan pusat agama Yahudi, ini wilayah paling jauh dari pusat keagamaan di Yerusalem. Tuhan Yesus merintis perjalanan dari tempat ini menuju Yerusalem. Sudah dikasih, saya katakan tadi bicara pengenalan. Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, pengenalan orang terhadap dirinya. Ini pertanyaan, kata orang, siapakah putra manusia itu? Dan para murid memberi jawaban ini kata orang. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ini seperti yang dikatakan Herodes. Raja Herodes ini menganggap Tuhan Yesus Yohanes Pembaptis yang telah bangkit kembali. Sebagaimana Herodes lah yang membunuh Yohanes Pembaptis. Maka dikatakan Tuhan Yesus ini Yohanes Pembaptis. Yang lain mengatakan Elia, dan yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ini anggapan orang pengenalan orang terhadap Tuhan Yesus. Ini yang terjadi di masyarakat. Sudah dikasih, ternyata Tuhan Yesus akhirnya minta pendapat dari para murid sendiri secara pribadi bukan kata orang lagi, namun menurut para murid sendiri. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dan Simon Petrus memberi jawaban, memberi pengakuan, engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Ini pengakuan Petrus kepada Tuhan Yesus. Engkaulah Mesias, Putra Allah yang hidup. Saudara-saudari yang kasih, pengakuan Simon Petrus terhadap Tuhan Yesus oleh Tuhan Yesus ditanggapi dengan 3 sabda. Pertama berupa sabda bahagia. Yang kedua berupa pengenalan atau pengakuan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Dan yang ketiga berbentuk janji. Ini bagian kasih Bentuk pertama berupa sabda bahagia Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ini pengakuan Petrus terhadap Tuhan Yesus. Engkaulah Mesias Putra Allah. Ini bukan berdasarkan pikiran manusia angan-angan manusia, namun ini semua yang menyatakan adalah Bapa Bapa menyatakan hal ini kepada Petrus, dan maka Petrus disebut bahagia karena telah mengakui dia sebagai Mesias Putra Allah,
dan pengakuan ini berasal dari Bapa sendiri, maka Petrus disebut ya bahagia. Bentuk yang kedua, pengenalan atau pengakuan Tuhan Yesus ya terhadap Petrus. Aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ini bentuk pengenalan Tuhan Yesus kepada Petrus, atau pengakuan Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Simon Petrus mendapat julukan ya, atau dia di atas batu karang ini ya, akan mendirikan jemaatku ya. Pada Petrus ini disebut batu karang ya. Yesus akan mendirikan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudara yang kasih ya, sabda yang ketiga berupa janji ya, kepadamu akan aku berikan ya kunci kerajaan surga. Petrus diberi wewenang ya oleh Tuhan Yesus ya, diberi kuasa ya, ini membuka pintu. Dalam arti di sini menunjukkan jalan masuk kepada kerajaan Allah. Ini pintu, membuka pintu ya, diberi kunci ya, beri kuasa ya untuk membuka pintu. Petrus diberi kuasa ini menunjukkan jalan ya, menuju ya, kerajaan Allah. Lebih lanjut juga, apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini ya, akan terlepas di surga. Ini pada kasih ya, sabda Tuhan berbicara tentang ya pengenalan orang terhadap Tuhan Yesus, dan juga akhirnya pengenalan para murid ya, terhadap Tuhan Yesus. Melalui sabda Tuhan ini tentu kita dapat ya belajar bagi hidup kita ya, iman kita ya, perjalanan kita. Ya, kita bisa mengenal Tuhan Yesus, percaya kepadanya, beriman kepada Tuhan Yesus. Ini semua karena karunia ya, anugerah Bapa sendiri yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus ya, beriman kepadanya ya, karena karunia Allah Bapa yang membimbing kita, menuntun kita beriman kepada putranya. Maka iman kepada Tuhan Yesus adalah ya, anugerah karunia. Maka hendaknya kita yang telah beriman ya, kepada Tuhan Yesus, percaya kepadanya ya, benar-benar bahagia dalam hidup ini. Karena melalui Simon Petrus dan juga penggantinya ya, kita ditunjukkan jalan menuju kerajaan Allah, dan kita sudah ya mengalami, menerima ini semua ya. Kita sudah menjadi bagian dari kerajaan Allah ya. Ini semua karena ya anugerah, dan hendaknya ini semua ya benar-benar membahagiakan kita ya, menggembirakan kita. Karena dengan demikian ya kita bisa mengenal Tuhan Yesus, percaya kepadanya, menerima baptisan, akhirnya kita menerima keselamatan dan menerima hidup yang kekal. Ini kita semua berada dalam
keselamatan. Maka hendaknya peristiwa keselamatan ini akhirnya ya senantiasa kita syukuri dalam hidup kita atas anugerah iman. Hendaknya kita selalu bersyukur atas anugerah iman ini, ya senantiasa ya memuji Allah kita, Bapa kita, karena kita telah mendapat anugerah iman. Dengan demikian juga mendapat anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Sebagaimana pengenalan Petrus terhadap Tuhan Yesus, ia diberi kepercayaan, ya, diberi tugas, diutus, maka demikian juga hendaknya kita yang telah beriman, menerima keselamatan, hendaknya hidup kita juga seperti Petrus, seperti Tuhan yang hari ini mempercayakan kepada Petrus tugas perutusan. Hendaknya hidup kita juga menunjukkan jalan kepada orang lain menuju kerajaan Allah. Sebagaimana kita telah menerima berkat juga orang lain, kita ditunjukkan, dituntun untuk masuk dalam kerajaan Allah. Maka hendaknya sekarang kita pun juga berbuat demikian bagi orang lain, menunjukkan jalan menuju keselamatan Allah. Maka keselamatan Allah ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, harus kita bagikan, kita wartakan ya, kepada sesama kita, supaya mereka pun akhirnya juga ya, menerima iman, menerima keselamatan, dan menerima hidup yang kekal. Maka sekarang kepercayaan ini diserahkan kepada kita ya, secara masing-masing, secara pribadi, kita yang telah mengakui Tuhan Yesus, beriman kepada Tuhan Yesus, dan ini semua karena karunia Allah, karunia Bapa. Maka sekarang kita diberi perutusan, diberi kepercayaan melalui diri kita, hidup kita. Hendaknya kita menunjukkan ya, jalan menuju kerajaan Allah bagi sesama kita. Maka melalui perayaan Karis ini, kita diberi sabdanya dan diberi tubuh dan darahnya agar kita mampu untuk menjalankan tugas perutusan ini.